Hello everyone. So today I want to talk about buku-buku yang menurutku menarik dan harusnya lebih banyak orang lagi yang membaca buku ini. Tapi dari beberapa buku yang I will tell you, ada buku yang memang sudah viral, cukup terkenal dan cukup banyak yang baca, tapi ada juga buku yang sangat amat bagus tapi masih sedikit orang yang aku lihat share tentang itu. So, I got 3 books. Ini 2 seriesnya Rapi Jali and bukunya Kai Alien. If you could see the title, Panduan Jalan-Jalan Malam Bersama Mama Macan. So, these 3 books that I think I recently read yang amat bagus. Mungkin pertama, I will tell about Rapi Jali dulu ya. Jadi, buku Rapi Jali ini, dia harusnya tuh ada 3. Nah, aku baru punya tuh 2. Satu lagi yang buku ketiga tuh belum punya. Because it is expensive, the most expensive between these two. Dan emang belum ada gerakan hati ya untuk melanjutkan series yang ketiganya, episode 3-nya. Jadi aku mau cerita tentang 1-2 dulu. Nah, ini tuh I wasn't expected that I would like this book karena ini tuh cerita anak remaja kan, anak SMA. Terus kayak aku sekarang ini udah kuliah gitu, kayak oh, I've I've been apa ya? Aku tuh udah besar gitu lah. Kayaknya aku nggak cocok deh baca ini gitu. Tapi guess what? I finished this book less than 24 hour. Kalau ini waktu aku baca Rapi Jali 1 ditambah Rapi Jali 2 kalau digabungin less than 24 hours. Karena saking kayak nggak bisa stop gitu. Because ini sangat amat bagus. Jadi ceritanya tuh tentang Pink. Namanya Pink, cewek. Yang dia tuh punya bakat alami, dia bisa mengenali nada musik. Jadi dia tuh nggak bisa baca not balok dan lain-lainnya, tapi dia bisa main semua alat musik. Dan kakeknya itu adalah salah satu anggota dari band yang cukup terkenal and they're very good. Cuman memang karena dia nggak bisa baca not balok dan karena emang dia kayak pendengarnya itu lebih sensitif gitu. Jadi dia bisa mainin piano dari lagu yang didengarkannya aja gitu. That's interesting. Nah, ternyata ini nih pas yang masih di episode 1 tuh dia kakeknya tuh meninggal. By the way ini ada di sinopsisnya. Intinya kakeknya tuh meninggal, terus tiba-tiba dia harus pindah ke Jakarta karena dari wasiat kakeknya. Di Jakarta itu dia tinggal sama keluarga gubernur dan disitulah perjalanan dia mulai karena kayak dari dia tuh asalnya dari Batu Karas yang benar-benar di pantai yang nggak pernah kemana-mana dia tuh karena dia cuma berdua hidup sama kakeknya dari kecil. Ibunya udah meninggal, neneknya sudah meninggal, jadi mereka cuma 2. Dia ada sih teman satu sahabat namanya Oding, dan orang tua Oding itulah yang jadi istilahnya pengganti dari orang tuanya Pink ini gitu. Nah, kayak berbanding terbalik kan dari Batu Karas ke Jakarta, tapi dia nih anak berbakat gitu, jadi pasti ada yang menarik sampai akhirnya muncullah namanya ini Rapi Jali. Rapi Jali ini adalah nama band. Nah, kenapa namanya Rapi Jali? Baca buku ini. Terus ini tuh pokoknya sampai dia tuh perjalanan karir awal musiknya. Nah, sedangkan di Rapi Jali 2 ini lebih udah karena udah tambah besar juga kayak they are getting serious. Di band ini tuh kayak mereka tuh they are getting serious. Di sekolah Jakarta itu dia masuknya di sekolah elit gitu. Ada music roomnya, cuman nggak terpakai. Jadi akhirnya they tried everything, terus kayak ada perjalanan juga, terus mereka kayak ikut kompetisi gitu-gitu. Pokoknya ini yang real-real
udah masuk ke dunia kayak wow, ini betulan nih kita berkarir musik gitu mereka. Dan ada bumbu-bumbu romance, dan pokoknya ini tuh lebih konfliknya lebih banyak daripada yang ini, daripada yang episode 1. Nah, sebenarnya aku dapat spoiler episode 3 tuh bakalan gimana, makanya aku agak berberat hati untuk membeli itu, karena cerita di episode 2 nih seru kali, kayak wow, I was so happy after reading this, karena ceritanya tuh seseru itu, dan endingnya tuh kayak oh I love the ending gitu. Jadi aku kayak nggak mau melanjutkan tambah-tambahan konflik gitu, nggak siap untuk melihat tambahan konflik di episode 3, tapi kayaknya aku bakal beli yang buku ketiga sih, itu aja. Jadi ini sejauh ini semua buku Mbak Di Lestari aku suka sih, cuman aku kurang sukanya tuh kalau yang kayak kumpulan puisi-puisi gitu, itu kumpulan cerpen. Biasanya ada yang kayak paling aku suka, paling aku gak suka. Tapi kalau misalnya series, udah kayak Alma Karsa gitu-gitu, I love. Karena researchnya itu bener-bener amazing gitu. Dan setiap baca buku ini, aku selalu penasaran di balik layar ini gimana cara Mbak Di Lestari itu menulisnya. Itu yang Rapi Cali. Nah, buku selanjutnya itu ini. Panduan jalan-jalan aman bersama Mama Chan. Jadi, Mama ini cerewet kali, makanya dibilang Mama Macan. Karena mirip macan. Terus, suatu ketika, mamanya tuh berubah jadi macan. Dan the only way untuk mereka bisa, untuk supaya ibunya ini bisa balik jadi manusia, itu tuh seluruh keluarganya harus nyium dia. Itu yang dia ngertiin dari mimpi. Jadi si ibunya, bapaknya, terus anaknya ada 2. Namanya itu Michi sama satu lagi Rene. Rene itu cowok. Rene anak pertama, Michi anak kedua, cewek. Nah, Michi ini punyalah temen dia satu. Itu si temennya ini juga ikut gitu. Sedangkan si Rene itu kan kejadiannya pas Michi mau daftar universitas gitu. Jadi kayak dia harus pergi naik kereta ke suatu kota, ke kota lain. Nah, di kota itu si Rene itu kuliahnya di situ. Tuh. Terus tiba-tiba pas Michi ini mau pergi tes ujian gitu, mama ini berubah jadi macan. Terus kayak pokoknya mereka gedebuk-gedebuk, terus kayak cium mama gitu, karena supaya dia nih mamanya ini bisa menjadi manusia lagi gitu. Terus karena kan berarti kurang Rene, akhirnya pergilah mereka ke kota X bersama-sama. Sampai di jalan si Michi ini kayak dicorong pistol gitu pas dia ke kamar mandi. Ternyata mereka diikuti sama 2 orang. Nah, siapa 2 orang ini? Baca. Demi Allah ngeri, karena beneran pakai pistol kan, dan kayak pokoknya serem. Selain itu, yang aku suka dari sini tuh ternyata aku kira kayak bakalan boring gitu kan, karena kayak kelihatan dari judul itu slice of life, tapi ini tuh gaya bahasanya itu sangat amat seru, terus kayak kocaknya tuh kayak betulan. Nah, aku coba bacain ini menurutku yang seru nih. Jadi awalnya tuh di prolog si Michi ini tiba-tiba ngomong confirm ke orang tuanya kalau misalnya dia mau masuk Universitas X. Sebelum itu dia nggak ada bilang sama sekali, tiba-tiba aja dia bilang kayak oke, maaf Pak, besok aku mau pergi nih, mau tes di Universitas X, aku udah daftar dari ini. Sedangkan mama bapaknya itu strict se-strictnya orang, sampai kayak Michi tuh nggak punya kawan kecuali tetangganya yang satu ini itu. Dan tapi gaya bahasanya itu dibuat kayak alien ini kayak fun gitu loh, fun yang seru.
Fokus, ini kata bapaknya, aku sedang memikirkan jawaban untuk mama ketika papa mengambil alih. Fakultas psikologi nggak cuma ada Universitas X loh, Ci. Dia menunjukkan sebuah website di HP-nya. Nih, papa baru cari di Google. Di universitas selalu sukses di kota ini juga ada. Kamu nggak perlu jauh-jauh ke kota X. Psikologi Universitas X itu termasuk salah satu yang terbaik, Pak. Papa bergumam-gumam sendiri seolah aku baru bilang padanya ingin ganti kelamin. Lucu-lucu, kayak aku gak kepikiran untuk expect bakalan ada kalimat itu. Mama melepas kacamata bacanya dan menginjak-injak pangkal hidung. Tampangnya kusut. Kayak seru sih. Aneh. Pokoknya lucu dan ini ternyata secomplicated itu. Dan kayak aku nangis baca ini. Ya ampun. I was crying karena ini apa ya, rasanya itulah complicated, dan akhirnya aku sadar kalau misalnya ibunya ini intinya mereka tuh sebenarnya nggak bisa hidup tanpa satu sama lain, cuma memang selama ini salah aja gitu. Pokoknya seru sih, aku jujur 5 out of 5 suka banget, cuman endingnya agak agak kayak terburu-buru, jadi kayak ada plot hole. Sebenarnya nggak plot hole juga sih, tapi ada ada bagian-bagian yang harusnya sebenarnya tuh bisa dijelasin gitu lah, bisa dipanjangin, tapi the author didn't explain that. Tapi nggak apa-apa banget, I still love this book. Jujur ini bakal aku sayang-sayang. Mungkin kalau di-read lagi sebenarnya oke-oke aja sih, karena it's fun to read it. So these are 3 books yang sangat I highly recommend to you. Ini, okay, happy reading.